keputusan-keputusan rasional itu dikedepankan. Nah, bagaimana caranya kita membuat supaya otak emosi kita itu tidak terlalu sering-sering membajak otak rasionalitas kita? Latihan itu ya. Latihan. Latihannya dengan apa? Dengan sains, dengan mempelajari pengetahuan ilmiah. Itu adalah latihan untuk supaya otak rasional kita itu tidak sering-sering dibajak oleh otak emosi. Menggunakan otak emosi. Nah, otak emosi itu apa gitu ya? Ini pertanyaannya. Nah, kalau kita belah ini ya, dan ini yang namanya otak itu ada nih hemisfer ini ya, hemisfer kanan, hemisfer kiri ini ya. Ini namanya di atas ini yang namanya korteks itu, korteks cerebri. Korteks cerebri itu adalah jaringan yang lebih modern. Sebelumnya dulunya itu adalah bagian yang di tengah ini ya, di bawah. Ini ada batang otak yang paling paling purba nih. Ini batang otak pons dan ini ada cerebellum ya, otak kecil ini. Nah, ini biasanya pons. Terus kemudian batang otak dan cerebellum itu yang disebut croc brain itu ya. Otaknya reptil. Itu kita dulu pernah jadi reptil nenek moyang kita. Nah, terus kemudian makin lama makin berkembang gitu ya. Nah, ada yang namanya otak bagian tengah itu ya. Dan otak emosi kita itu sebetulnya ada pada limbic system itu ya, limbic system. Limbic system itu otak emosi. Di situ ada amigdala, ada hipokampus ya itu. Itu termasuk limbic system. Nah, otak emosi kita itu sangat aktif. Diperlukan untuk apa? Karena kita itu untuk mempertahankan hidup itu sangat dibutuhkan gitu. Ya. Otak emosi kita ini. Sama dengan misalkan celeng, tahu celeng ya, babi hutan itu ya. Babi hutan itu makan gitu, begitu melihat bayangan singa atau harimau, lari langsung dia itu. Digerakkan oleh limbic sistemnya dia itu ya. Lari dia itu mengambil keputusan dalam waktu 50 nanodetik dia lari supaya selamat itu ya. Memang tugasnya otak itu adalah membuat individu itu hidup selama yang dimungkinkan. Ya, itu tugasnya otak itu ya. Tugasnya otak. Enggak penting rasional atau tidak, yang penting selamat. Itu tugasnya otak udah betul itu, sudah seperti itu. Nah, ya itu tadi adalah otak emosi. Ada amigdala di situ, ada nukleus accumbens yang situ yang pusatnya alert itu ya, kecemasan itu. Pusat kita mempunyai konsep reward and punishment. Kalau saya tidak melakukan ini, akan saya dapat begini. Kalau saya melakukan ini, saya dapat ini. Itu pemikiran respon itu atau proses itu tuh pendek banget, nggak dipikir itu ya. Nggak dipikir itu ya. Nah, itu tadi yang namanya otak emosi tadi itu ada amigdala, ada hipokampus, di amigdalanya itu ada nukleus accumbens. Itu adalah pusat alert kita, pusat waspada kita itu ya. Dan itu yang menentukan kita harus melawan apa kita harus lari itu. Kalau yang namanya ada predator kita lari. Tapi kalau mangsa kita, iya kita makan gitu ya. Atau kita melawan atau lari, itu adalah keputusan yang harus diambil dalam waktu singkat itu. Kalau enggak, wah ya gampang mati kita ya itu. Oke itu ya. Nah, rasionalitas kita, otak rasional kita itu berkembang belakangan pada saat evolusi berkembang, akhirnya berubah manusia, terus kemudian dia mempunyai consciousness, sadar gitu ya. Tidak semua binatang itu sadar itu ya. Sadar ada dirinya itu ada. Manusia itu satu di antara beberapa binatang yang merasa dirinya adar. Sadar dia itu. Nah, otak rasional itu melibatkan yang paling banyak itu di daerah frontal itu ya. Korteks frontal. Di situ ada yang namanya orbitofrontal cortex, ada prefrontal cortex gitu ya. Tujuannya itu adalah untuk menimbang-nimbang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Itu yang namanya otak rasional.
Nah, otak kita yang melakukan jutaan keputusan sehari itu lebih banyak memberikan keputusan-keputusan emosi ketimbang keputusan rasional. Kenapa? Ya karena sepanjang sejarah evolusi kita itu emosi itu lebih diperlukan. Baru belakangan kita itu mengenal yang namanya ilmu pengetahuan itu ya. Baru kita itu otak kita itu mengenal yang namanya otak rasionalitas itu dikedepankan gitu ya. Ini belakangan. Bukan berarti bahwa yang namanya otak emosi itu lebih bagus daripada keputusan rasional, bukan gitu ya. Dalam keadaan kondisi yang seperti sekarang, rasionalitas itu sangat diperlukan ya dalam keadaan seperti dunia yang sekarang itu. Selama kita menghadapi perkembangan revolusi kognitif manusia, mulai dari manusia mengenal bahasa, terus pindah manusia mengenal pertanian, mengenal teknologi industri, revolusi industri, terus kemudian revolusi ilmu pengetahuan di pertengahan abad 20, terus sekarang kita menghadapi revolusi digital itu. Kita sangat diperlukan otak rasionalitas kita itu untuk bekerja lebih banyak ya. Meskipun tetap saja sehari-hari otak kita ini masih mayoritas itu membuat keputusan-keputusan emosi dengan makan, cara berjalan kita ya, naik sepeda itu. Hanya saja sekali lagi kehidupan kita ini harus terus maju ya. Kita mau tidak mau sekarang kita menghadapi kondisi yang memerlukan keputusan-keputusan rasional itu dikedepankan. Nah, bagaimana caranya kita membuat supaya otak emosi kita itu tidak terlalu sering-sering membajak otak rasionalitas kita? Latihan itu ya. Latihannya dengan apa? Dengan sains, dengan mempelajari pengetahuan ilmiah. Itu adalah latihan untuk supaya otak rasional kita itu tidak sering-sering dibajak oleh otak emosi. Gitu aja ya. Salam sehat, salam sejahtera. Jalan panjang yang berliku, jalan lusuh dan berbatu, namun ku harus mampu menempuh bersama beban di batinku. Ku datang berlumur debu, ku pergi bersama Bayu, di antara gelisah dan ragu. Ku coba untuk tetap kukuh.